Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat 47 Muhammad ayat 7. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah Ustazah, siang hari ini kita kedatangan tamu soleh dan soleha, betul sekali. Yang satu seorang ustadz. Alhamdulillah. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Tafadhol Ustazah. Syukron katsir Ustazah, semoga Ustazah selalu sehat. Amin. Dan semoga doa-doa Ustazah dijabah Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang yang cerah ini sejuk juga ya, karena di ruangannya ber-AC kali. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita masih terus dikasih waktu sama Allah untuk terus memperbaiki diri Ustazah melalui Al-Quran. Alhamdulillah juga sudah hadir dua tamu kita, orang-orang istiqomah. Amin. Yang satu seorang yang soleh dan yang satu seorang yang solehah. Alhamdulillah. Ada Ustadz Heki. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya seorang perempuan soleha, masya Allah. Ada Ibu Dian Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Dan seperti biasa, podcast kita pada hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu ada 4 lembaga sekolah. 1 SD. Alhamdulillah SD-nya sekarang makin naik daun. Dan salah satu gurunya ada di Ustadz SD. Lagi naik daunnya. Dan nanti tahun ini buka kelas bilingual ini pada tahun ini. Dan kelas regulernya sudah tutup udah lama. Terus ini juga 1 kelas dapat untuk bilingual ini. Mudah-mudahan mohon doanya agar SD Hazanah Kebajikan ini maju. Dan apa kemarin istilahnya Islamic Green School. Islamic Green School. Oh, Islamic Green School. Insyaallah yang kita tuju nanti Islamic Green School. Singkatannya JIS. Ya, singkatannya GIS. JIS
Islam. Enggak dong, Oh, Islamic bukan. Islamic Green School. Iya, iya. IGS. IGS. Oh, yes. Nah, kemudian yang kedua adalah Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah ini juga alhamdulillah kemajuannya luar biasa. Satu-satunya Madrasah Sanawiyah yang paling banyak muridnya di Tangsel. Alhamdulillah. Luar biasa kan? Hmm. Kita favorit. Jadi mudah-mudahan maju terus ya, berkembang terus. Yang ketiga adalah SMK. SMK ini perlu support doa kita, perlu SMK ini istiqomah guru-gurunya. Itu oleh SMK ini jurusannya banyak apa aja? Audio visual, Audio visual, apalagi tata boga, akuntansi keuangan, asuransi, akuntansi. akuntansi keuangan, apalagi TIK, TIK. Insya Allah akan buka apalagi yang baru. TKJ, TKJ, teknik, komputer jaringan. komputer jaringan. Insya Allah mudah-mudahan akan lebih maju lagi akan masuk. Amin, amin, amin. Amin. Ada lagi MA Madrasah Aliyah sesuai dengan apa setingkatan SMA juga. Ini jurusan cuma dua, IPA sama IPS. IPS. Ini luar biasa kemajuannya juga nih. Sampai ada yang masuk UI 2 orang, Alhamdulillah. masuk Itu apa? melalui jalur undangan Pak Kiai. Ya enggak jalur biasa, Oh, mandiri. ujian mandiri. Jalur undangan atau mandiri ya? Undangan biasa ya? Jalur biasa ujiannya. Jalur biasa. Biasa. Ya tapi hebat itu. Iya, bisa. Nah, dan apalagi yang ada yang lulus Undip, yang di UIN banyak benar. Banyak benar. Ya, mudah-mudahan maju terus Amin. dan selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Nah, selain itu Yayasan Hasanah Kebajikan itu punya boarding school khusus untuk anak yatim dan piatu. Ada lagi yang tinggal situ, misalnya ada orang tuanya dia masih mampu, ya dia bayar sekolah aja. Jadi asramanya enggak. Kecuali kalau memang itu ya apa namanya anak fakir miskin masih ada orang tuanya, tapi memang perlu sekali dibantu, itu juga bisa lah nggak bayar. Baik, selain itu ada lagi gedung tahfiz. Jadi bagi anak-anak yang mau hafiz ada gedung tahfiz juga. Ada lagi ekonomi umat. Ekonomi umat itu kayak koperasi. Jadi supaya ada jual beli apa makanan, air mineral, Jajanan anak-anak. jajanan anak-anak, terus juga itu mie instan misalnya. Ya. Nah itu supaya anak-anak juga tahu, oh kalau siapa tahu dia jadi ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dagang Dagang. nanti. Kadang-kadang jaga-jaga juga anak-anak juga. Dan selain itu juga ada lagi produksi roti. Yang produksi roti ini rotinya harus produksi tiap hari. Kenapa? Karena untuk Konsumsi jamaah. konsumsi jemaah yang offline, setiap hari ada offline. Dan juga ada juga yang hari Sabtu Minggu itu jual di apa kedai sana ada juga. Terutama itu roti tawar. Selain itu juga ada juga kita kebun singkong sudah produksi juga. Alhamdulillah. Tadi pagi sudah mencicipi Pak Kiai. Mencicipi ya. Ya, digoreng ya saja. Ya. Alhamdulillah. Kemudian enak kan? Lembut, Iya. empuk. Empuk enak. Ada lagi perikanan. Nah itu juga sudah produksi juga. Ada lagi rumah ini, rumah Wisma ini. Wisma ini tempat kita podcast. Dan Wisma ini juga kita ngaji offline juga setiap hari sama Zoom juga dan di streaming ya, Live stream. live streaming juga. Dan di sini ada juga anak-anak tahsin, ibu-ibu tahsin, salah satu gurunya yang sebelah sana saya, guru tahsin. Kasih Pak Kiai. Nah, dan juga ada juga anak-anak yang Sabtu Minggu belajar bahasa Inggris, mungkin masih libur ya, karena masih libur sekarang. Ada lagi guru ngaji TPA di sini, dan sini tinggalin sama 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise, ahli surga. Selain itu juga Yayasan Hasanah Kebajikan juga ada juga penyewaan mobil,
2 bus kita untuk sewa. Terus lagi Elap Long Seses. Ada lagi Pansa, Avanza dan Devi. Avivi. Itu untuk disewa tuh. Ada lagi mobil ambulans. Kalau ambulans nggak sewa tuh. Ya. Jadi Sosial. siapa yang sakit diantar kemana? Kota Ya, jadi Sosial. sosial diantar kemana aja yang sakit, yang meninggal, Free ya Pak. ya free. Nah itulah kira-kira yang dapat kita kenalkan untuk hazanah kebajikan. Silakan. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai. Semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin banyak manfaat untuk Amin, umat. amin, Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tema kita pada hari ini Pak Kiai. Kenapa sih Pak Kiai ngaji itu harus candu Pak Kiai? Apa Ya. enggak overdosis tuh Pak Kiai? Kalau obat ada overdosis. Oh gitu Pak Kiai ya. Kalau Ngaji, ngaji nggak ada overdosis. Masya Allah. Kenapa? Karena perintah Allah itu. Perintah Allah nggak bisa enggak gitu. Kita harus ngaji pagi malam. Ya, dan manfaatnya kembali ke kita juga. Misalnya di surat 96 ayat 1 sampai ayat 8. 96. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 96 1 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-sekali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya merasa cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmulah tempat kembali. Shadaqallahul azim. Nah, jadi kita harus nyandu. Perintah Allah kok. Ya. Sama kayak sholat, kita harus nyandu. Sama kita infak, kita harus nyandu. Dan juga kebaikan itu balik ke kita juga. Merasa butuh gitu Pak Iya. Kiai ya. Lama-lama kita merasa butuh. Kalau nggak ngaji malah ada satu kekurangan. Kayak misalnya kita ngaji Zoom malam, Zoom pagi. Ada itu ustazah yang rutin malam ikut. Ada juga dia pengusaha banyak kontrakan ngaji terus Ngaji malam. juga Pak Kiai ya. Ada. Mungkin udah nyandu juga tuh Pak Nyandu Kiai. juga itu. Merasa butuh. Ya merasa butuh. Pak Kiai di dalam surat yang tadi, surat Al-Alaq ayat 4, yang mengajarkan manusia dengan pena. Ya. Berarti guru kita itu Allah Pak Kiai. Memang benar. Masya Allah. Jadi kalau kita ngaji Quran, guru kita Allah langsung. Bukan ustadz, bukan ustazah, Guru yang bukan dimuliai kiai. itu hanya sebagai penyampaian. corong doang, nyampaikan surat sekian dulu. Masya Allah. Jadi kalau kita dengan ngaji Quran, Pak Kiai mau izin. Tadi kan sesuai dengan judul bahwa kita harus candu dengan ngaji gitu ya. Barangkali ada kaitannya dengan yang sudah dijelaskan yang berkenaan dengan Yayasan Hazanah Kebajikan. Nah, kira-kira kaitan dengan Quran itu seperti apa itu kira-kira? ya seperti kita lihat nih, Iya. sekolah kita kan semuanya kan basicnya kan Quran semua, Quran. Mana ya? Ya. Kemudian kita lihat juga Hazanah Kebajikan maju itu karena Quran. Masya Allah, benar. Hmm. Keajaiban Maju. Quran semua Iya. Pak Kiai ya. Iya. Biasa. Gedung-gedung semuanya karena Quran. Dan juga ini rumah karena Quran juga. Jadi karena Quran. Besar dengan Quran artinya Pak Betul. Kiai ya. Makanya sebetulnya orang itu mestinya apapun yang dia temukan itu dasarnya kan Quran. Misalnya ada yang orang pengusaha tadi, dia ketemu calon suaminya di Quran juga, podcast Quran. Masya Allah. Dan yang pengusaha yang setahun 2 kali umroh, Masya Allah, ketemunya dia Quran. podcast Quran. Berarti di jalur yang benar Pak Kiai. Nah, iya. Luar biasa. Ya kalau orang di Quran pasti jalurnya benar kan? Benar masih lagi ya. Ya nggak mungkin lah orang ngaji tiap hari tiap malam Allah berikan jalur yang salah kan? Ya. Nggak mungkin lah orang ngaji malam tahajud infak sedekah Allah berikan jalan-jalan yang salah karena jalannya Quran.
Jadi kalau orang yang ngaji Quran itu, kenapa kita harus candu itu? Nanti kita itu dibimbing perjalanan kita hidup kita ini dengan Quran. Ditemukan kita kepada orang yang pasti Quran juga. Dan nanti kita dibahagiakan oleh orang dengan Quran juga. Pasti kita nanti disehatkan oleh Allah dengan Quran juga. Makanya harus nyandu. Tapi Pak Haji, maaf mohon izin, tadi kan alhamdulillah bahwa yayasan besar dengan Quran, sekolah juga dengan Quran. Barangkali ada ayatnya mungkin yang lebih mendasari supaya barangkali juga bisa meyakinkan semua kita bahwa inilah yang dapat membesarkan semuanya. Coba kita lihat suratnya 56 ayatnya 77 sampai 82. 5677. Silakan Bu Yuni. Ayatnya 5677. ayat Surat 56 ayat 77 sampai 82. surat 56 Ya. ayat 77 sampai 82. Baik, saya bacakan surat Al-Waqiah, Ya. surat 56 ayat 77. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara Lauh Mahfuz. Ayat 79. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Ayat 80. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Ayat 81. Apakah kamu menganggap remeh berita ini Al-Quran? Ayat 82. Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala justru untuk mendustakannya. Dengan Quran orang bisa mulia. Karena Quran mulia. Sering ngaji Quran jadi mulia. Dengan Quran hatinya menjadi suci. Karena Quran tidak akan masuk tanpa hati yang suci. Dengan Quran rezeki bisa datang. Coba dengan Quran. Jadi dengan Quran orang bisa rezekinya sehat. Dia bukan saja sehat. Dengan Quran orang mobil bisa datang. Dengan Quran kita Gedung bisa busur bisa berdiri. Dengan Quran kita menjadi bahagia. Dengan Quran kita ditemukan sama orang baik-baik. Masya Allah. Karena Quran. Mungkin kalau kita ngaji Quran enggak begitu. Temukan sama orang baik-baik. Jadi kalau orang ngaji Quran itu ya, sebetulnya kita hidup ini ya, diarahkan oleh Allah kan. Diarahkan oleh Allah. Bukan maunya kita kan. Iya. Tapi diarahkan. Oh, kenapa dia begini? Oh, supaya dia begini. Kenapa dia begini? Oh, supaya ditemukan oleh Allah kepada orang baik-baik. Dengan ngaji Quran. Betul, itu dengan ngaji Quran. Ada juga orang gara-gara dengan Quran bisa keliling dunia. Masya Allah. Bukan sekali, bukan dua. Berkali-kali. Quran. Oh, luar biasa. Kalau nggak bawa Quran belum tentu. Ya. Oh, belum tentu. Siapa yang mau? Iya. Kalau nggak dengan Quran coba. Benar itu benar sekali. Makanya, yaudah, jadikanlah Quran menjadi candu. Bayangin aja, kalau kita nggak nyandu Quran, masuk neraka. Waduh, na'udzubillah, siapa yang masuk neraka coba? Dan itu pasti. Karena ada ayatnya. Surat 179. Silakan Ustazah Ani Mohari. Baik, saya baca surat 7 Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh
Akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Shadaqallahul azim. Nah, jadi kalau kita nggak ngaji bisa masuk neraka dong. Kita kan nggak tahu sih neraka jahanam nih. Jahanam itu kan neraka yang paling bawah, paling serem. Kayaknya orang kalau orang marah, dia marah betul nih. Jahanam loh. Neraka kan banyak kan. Sakor lu nggak pernah dengar kan dia. Sakor lu nggak pernah. Jahanam. Paling dasar bagi. Oh, itu paling dasar dan paling berat. Paling berat. Nah, kita nggak tahu isi neraka jahanam itu kayak apa kan? Allah pasti tahu. Isi neraka jahanam itu jin sama manusia. Tapi jin manusia yang mana? Jin manusia yang punya hati, nggak pernah gunain hatinya mahamin Quran. Jin manusia punya mata, nggak punya mata yang digunakan liatin Quran. Jin manusia punya kuping, nggak pernah dengerin Quran. Maka Allah katakan, dia seperti binatang ternak, malah lebih sesat dari binatang ternak, dan dia jadi orang lalai. Gimana nggak kita harus nyandu dengan Quran? Kalau enggak, neraka. Mati pasti coba. Sudah jelas. Hanya ada orang yang mau buka pengajian sore hari di musolanya. Iya, mau buka pengajian sore hari. Jadi nanti ada Ustazah Yuli Halim hari apa? Ustazah Heki hari apa? Amin. Mantap. Mantap, luar biasa ya. Nambahin amal kan? Baik bisa itu. Bisa. Ustazah Yuni hari apa? Wih, mantap. Iya, bisa kok. Bisa, dan orang sekitar saya juga pasti suka juga kan. Jadi, buka pengajian. Insya Allah. Ini menarik sebetulnya Pak Haji, bahwa janji-janji Allah dalam Al-Quran itu cukup jelas, bahwa yang candu dengan Quran bahasanya begitu, ini akan Allah berikan balasannya begitu luar biasa. Begitu juga sebaliknya, siapa yang berpaling dari Al-Quran, Masya Allah balasannya juga cukup luar biasa. Cuman apa sih Pak Haji sebetulnya penyebab banyak orang yang masih belum berkeinginan untuk mau gitu ya mengaji Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu kayak berat gitu loh. Itu gimana tuh Pak Haji kira-kira Pak Haji? Kenapa? Kita itu sudah di zaman kolonial dulu, sudah dikatakan bahwa Quran itu susah. Orang mau ngaji susah loh Quran itu. Di Al-Quran juga dijelaskan Al-Quran itu mudah. Malah ada yang takut pakai, katanya ketinggian. Nah itu ya. Iya. Jadi makanya kita udah didoktrin oleh kolonial dulu bahwa Quran itu susah. Quran itu susah. Jangan kamu baca artinya, nanti kamu masuk neraka. Itu sengaja kan, biar kita dijajah terus kan. Biar nggak tertarik begitu ya. Iya. Biar nggak lihat kebenaran juga pakai ya. Gitu. Coba kita lihat Quran itu mudah itu sampai 6 kali. Pertama suratnya 1997. Silakan Ustadz Heki. Baik, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca surahnya surat 19, surat Maryam. Ayatnya 97. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Shadaqallahul azim. Dimudahkan kan? Dimudahkan supaya kamu ngasih tahu orang nanti kabar gembira kalau orang bertakwa, kalau orang-orang yang kamu makan ngasih peringatan. Tapi Allah mudahkan. Jangan lihat lagi surat 4458. 4458. Silahkan Ustaz Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 44 ayatnya 58.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Sadaqallahul-azim. Kami mudahkan Quran itu dengan bahasa kamu agar mereka dapat pelajaran. Sudah jelas padahal Pak Haji ya. Sangat jelas. Cuman kita kan didoktrin supaya susah. Saya juga masih dengar kok dulu tuh. Susah loh Quran itu. Iya. Nggak bisa gampang, susah. Terus kamu begini nih Quran itu. Naruhnya aja kan kadang harus begini. Di sini. Iya. Kalau ada lagi yang naruh sini lah, dia diangkat Cium dulu, dulu. dicium dulu. Naruh lagi sini. Seperti itu. Padahal kan enggak itu sebetulnya. Lihat lagi surat 54. Silahkan Ibu Dian Yuni. Ayat berapa Pak Kiai? 17. 54, 17. Baik, saya bacakan surat 54 Al-Qamar ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat dua-duanya. Ayat 22. Surat Al-Qamar ayat 22. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat 32. Ayat 32. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat 40. Ayat 40. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Coba. 4 kali ya Pak Kiai, dalam satu surat. Dalam surat yang sama. Dan itu kalau kita lihat bahasa Arabnya itu kan pakai lakot tuh bahasa Arabnya. Lakot. Pasti. Bukan begitu. Jadi kalau ini bahasa Arab ini lam nyambung, bukan lam terpisah ya. Lam nyambung itu. Artinya sungguh. Kodnya juga sungguh. Sungguh-sungguh. Ini artinya apa? Sungguh-sungguh Quran itu kami mudahkan. Masya Allah coba. Makanya dan main-main Yul. Masya Allah. Masya Allah. Ya iya benar. Jadi 4 kali Allah katakan sungguh Quran itu kami mudahkan. Dan enaknya lagi juga, ini Quran sama di dunia. Nggak berubah. Di Amerika sama Mau aja. di Amerika, mau di Kanada, dimanapun juga sama aja nih. Dan tidak akan pernah berubah-ubah. Enak rasanya. Dari zaman ke zaman ya Pak Kiai. Ya, cuman itu tadi kita dibikin oleh kolonial, susah loh Quran itu. Susah loh. Kita dari kecil udah dididik begitu, tambah lagi. Ya saya dulu kan ngajar ngaji nih, ada ibu-ibu. Nana, belajar itu susah loh Quran itu. Susah loh Quran, jadi udah nempel gitu, Quran itu susah. Ada Allah bilang, mudah kok. Mudah. Ya. Gimana kita mesti nyandu? Iya. Lah Allah bilang mudah kok, mudah. Ternyata kita kerjain juga kan, malah dengan ngaji sekali enggak. Merasa apa ada yang kehilangan gitu. Bagi yang beriman, kalau bagi yang nggak beriman ya dia malah biasa aja. Malah kalau bisa tuh libur lah katanya sehari, libur sehari. Mau persiapan nikahin anak. Iya, persiapan anak banyak liburnya. Masa nikahin anak 3 bulan? Pak Ucap itu mah Pak Kiai. Oh udah ya. Ya mudah-mudahan aja yang akan nikahin anak nggak begitu lagi. Amin. Ya paling kali 2 hari saat pernikahan hanya. Atau hari nikahnya, atau nikahnya 2 hari 3 hari, nggak apa-apa masih capek. Ya habis itu kan ngaji lagi, bukannya 3 bulan alasan, wah mau nikahin anak, ya Allah, gimana? Masih bisa lewat Zoom Pak Kiai ya.
Sumada. Nah, Dipermudah. Gampang itu. Malah kayaknya Quran ini memudahkan orang malah Pak Kiai ya, bukan menyulitkan Pak Kiai ya. Sudah Qurannya mudah, dan dengan kita ngaji Quran itu dimudahkan. Dimudahkan segala-galanya. Jauh jadi dekat. Kita ini jauh nih. Itu jauh nih sama orang tuh, jauh. Didekatkan oleh Allah. Jauh nih, nanti dekat. Coba. Ada tuh orang. Saya dikenal gini. Begitu Quran, dia ngaji Quran, didekatkan. Itulah Quran. Ya kenyataannya begitu. Nah, kenapa jalan Quran itu yang menggiring kita itu Allah. Yang menggiring kita Allah. Dulu kan Ustazah Yuli sama sama umnya kan jauh kan merapanya. Waduh, jauh. Apalagi waktu masih di asrama dulu jauh banget. Nemuinnya susah. Kalau sekarang. Nah, Quran itu. Dan juga dengan Quran coba sekarang kaget Ustaz Basir. Begini nih Yuli sekarang nih. Ya Allah. Masya Allah. Udah bisa membawa suasana yang ini suasana yang seger ya. Karena dia bilang dulu diam aja. Nah, jadi kembali kita di bawah. Makanya kita itu harus nyandu itu. Dan juga biar coba orang butuh sehat nggak? Butuh semua. Kalau penyakit mahal. Satu, memang ada BPJS. Ya, tapi BPJS itu harus ke sini, harus gini. Wah, capek kita. Dan bukan gratis, bayar juga Pak Kiai. Tiap bulan. Kayaknya ada orang, saya kenal tuh orang. Banyak dia bayarin orang BPJS tuh. Dia berpikir bahwa dengan dia bayar BPJS sekaligus doa supaya sehat. Nah, dia ingin nolong orang yang sakit-sakit itu kan, kalau disehatkan. Coba dengan kita ngaji, nggak usah pakai BPJS misalnya. Oke lah, siaplah dia BPJS nih. Tapi Allah jamin kalau dia ngaji sehat sampai 3 kali loh. Contohnya bukti udah banyak. Surat 10, 57, 58. 10, 57, 58. Silakan Ustazah Ani Mohali. Baik, saya baca surat 10 Yunus ayat 57 dan 58. Pas banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran yaitu Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Shadaqallahul Azim. Jadi kalau Quran itu ya, Allah bilang dia adalah pelajaran yang tidak akan pernah berubah. Coba deh kalau pelajaran sekolah kan tahun ini, tahun depan berubah lagi. Ini enggak. Quran ini juga. Yang kedua, penyembuh penyakit yang ada dalam dada. 3 kali loh di Quran itu. Penyembuh. Masa Allah bohong? Hanya ada saudara kita tadi itu. Dia bilang begini, Allah itu kalau dia membuat apa saja yang dia buat bisa semua. Yang ada menjadi ada, yang tidak ada menjadi tiada. Atau ini sudah begini dijadikan begini, sudah begini dijadikan begini, bisa semuanya. Satu yang Allah nggak bisa. Saya tanya apa? Allah tidak akan merubah janjinya. Ya Allah. Tapi benar itu. Allah pernah janji. Tidak ada janji dia bang. Ya kalau kamu ngaji sehat ya pasti sehat. 3 kali sekali aja Allah ngomong begini pasti kita yakin. Nah ini ada kata udah pelajaran, udah obat, udah petunjuk, udah rahmat. Tapi Allah ingatkan bagi orang beriman. Malah Allah kata di 58-nya, mestinya kamu itu nyandu baca Quran. Bahagia mesti kamu nggak nyandu. Penyanyi baca novel bagi. Wow. Atau baca koran.
aja Ustadz Eki, Nonton drakor. jangan kalah Ustadz Eki sama Ustadz Wawan. Wah. Malam-malam Zoom tiap malam hari. Masya Nah, Allah. mau Ustadz Ustadz Eki Habib, jarang Ustadz Habib malam-malam Zoom. Padahal Habib itu kan kita udah tahu tuh. Iya, Itu tiap malam, Wawan tiap malam. Ini Sampai tiap sisi 3 dia rajin. Ustadz ngajar tahsin ya kalau malam ya? Iya, ada begi. Ya, tapi nggak tiap malam. Yang Oh, tiap juga. Malam sampai malam Selasa sampai malam. Jangan nanya gitu nanti bilang, oh iya. Enggak juga dia dibilang iya juga. Kesempatan nanti dia. Malah dari alasan kita. Masya Allah. Nah, makanya di ayat 58-nya, mestinya kamu itu bahagia katanya. Nyanduk bahagia. Kenapa? Karena Quran itu Allah katakan lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Lah, orang kan ngumpulin harta banyak. Quran lebih baik. Orang kan ngumpulin emas banyak. Quran lebih baik. Orang ngumpulin mobil banyak. Quran lebih baik. Orang ngumpulin kontrakan banyak. Quran lebih baik. Apalagi kalau kontrakan juga, ngaji juga. Tambah berkah. Wah, itu tinggal nunggu tanggal mainnya. Apalagi kalau hafal juga doanya. Ya. Insya Allah. Dapat semuanya Pak. Wah, dapat semua. Ya. Nah, jadi makanya kan kalau kita lihat ayat ini, jadi langsung, ya kamu tuh bisa senang ya ngaji Quran tuh. Apa yang kamu minta dikasih semua coba. Apa yang kamu inginkan dengan kita ngaji. Ngaji ini kan apa ya? Membuat kita bahagia, senang. Tadi kita sedih, jadi senang. Tadi kita Buntu. Maksudnya pikirannya buntu. Oh, Dapat oh. solusi. ada solusinya. Tadi kita mikir, wah gimana masa depan gue gini-gini. Dengan Quran, oh ini ada solusinya. Cara Allah berikannya itu macam-macam. Dikirim orang untuk memberikan solusi itu. Begini coba. Nah, makanya kita mesti senang ngaji itu. Makanya kan, nah cuman kenapa kadang-kadang kita lihat tadi orang yang, misalnya, kenapa nggak ada dulu orang ngaji satu dari itu kan, ada pengaruh Belanda. Sehingga pengaruh Belanda itu kita tuh di apa? Di doktrin, ya di apa? Brainwash, susah. Ada juga setannya juga. Setan juga kan supaya orang jangan ngaji. Makanya kan zaman Nabi pun sudah banyak orang yang cuekin Quran. Nabinya masih hidup loh. Nabinya masih ada Bang. Padahal kan. Nah, makanya kita hebat dong. Nabinya udah nggak ada, nggak pernah ketemu Nabi. Kita masih ngaji. Insya Allah. Nah, makanya jangan lupa bahwa, nah inilah kenapa kita harus nyandu dengan Quran itu. Kalau kita tidak dijadikan nyandu, tidak dijadikan Quran itu suatu kebaikan, kesenangan, setan masuk. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada podcast kita siang hari ini. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi ibrah atau pelajaran untuk kita semuanya, Amin. untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan umumnya, khususnya untuk kita yang hadir dan umumnya untuk para penonton podcast kita, podcast Amin. Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, di mana saja berada. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mentadabburi Al-Quran. Amin. Dan semoga kita bisa hidup dan mati dengan Al-Quran. Amin. Masya Allah. Silakan Ustazah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Luar biasa pembahasan kita. Kita harus candu. Masya Allah, nyandu dengan Quran Betul Ustazah. sekali. Masya Allah, ini candu yang sangat positif. Betul sekali. Karena efeknya dunia akhirat. Betul. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang candu dengan Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan membacakan surat 3 Al-Imran ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Yang artinya inilah Al-Qur'an, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Baiklah, sebelum ditutup marilah kita mengangkat tangan kita bermohon bermunajat kepada Allah. Semoga guru kita, orang tua kita, Amin. kiai kita
Bapak Kiai Dr. Anas Haji Najamuddin Siddiq. Amin. Semoga beliau selalu sehat, panjang umur, Amin. umur yang barokah. Amin. Semoga Pak Kiai dijauhkan dari penyakit, Amin. selalu sehat dan bahagia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga anak, cucu, mantu, keturunan Pak Kiai menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, Amin. sukses dunianya, sukses Amin. juga urusan akhiratnya. Amin. Dan semoga doa-doa Pak Kiai, Amin. doa waktu salat, doa bulan Ramadan maupun doa yang ada di tanah suci, semoga dijawab Allah, diijabah Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, Amin. program-programnya dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, dan semoga banyak manfaatnya untuk umat. Amin. Dan semoga kita yang hadir ini, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan kelak Allah kumpulkan kita bersama anak, cucu, mantu, keturunan kita Amin. di surganya Allah. Amin. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.